Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala ma ba'd. Alhamdulillah teman-teman, di hari ini kita akan membahas sedikit tentang bagaimana seorang pemuda itu mendapatkan hidayah. Intinya itu bukan pada ceritanya, tapi kebermaknaan dari kisah ini. Kisah yang akan kita angkat itu salah satu sahabat Rasulullah SAW yang beliau ini bukan dari tanah Arab, beliau bukan dari kalangan sahabat Rasulullah yang ada di wilayah-wilayah yang menjadi tempat Rasulullah itu diutus, ya. Tapi jauh dari tempat Rasulullah diutus. Kalau kita lihat di peta, itu wilayahnya itu ada di sekitaran Irak atau Iran sekarang. Dulu bagian dari kekuasaan Persia. Namanya adalah Salman Al-Farisi. Makanya dia diberi gelar Al-Farisi karena memang beliau ini dari Persia. Salman Al-Farisi radhiyallahu an, beliau ini adalah salah satu sahabat Rasulullah yang beliau ini sebenarnya bukan orang yang dapat hidayahnya itu ketika Rasulullah sudah berinteraksi sama beliau dari awal. Bahkan dari sebelum beliau itu ketemu sama Rasulullah, sebenarnya hidayah yang Allah tunjukkan kepada Salman Al-Farisi itu sudah mulai tuh, jauh sebelum beliau bertemu sama Rasulullah SAW. Bahkan ketika beliau itu masih ada di dalam kota tempat beliau tinggal sebelumnya, pertama kali. Salman Al-Farisi ini adalah salah satu orang yang beliau ini salah satu keturunan dari pemimpin suku dari bisa dikatakan itu tokoh agama atau pemimpin suku, bisa dibilang dari kalangan orang-orang penyembah api. Itu kalau sekarang itu namanya Zoroastrianisme, gitu ya. Nah, atau sering disebutnya Zoroanis, gitu, penyembah api. Nah, kalau sekarang itu, kalau dulu disebutnya agama apa namanya, penyembah api, apa namanya? Namanya Majusi, ya, gitu. Kalau sekarang sebenarnya Zoroaster. Nah, Salman Al-Farisi ini anak dari pemimpin suku yang bisa dibilang punya bargaining position di kalangan orang-orang Zoroaster, itu di kalangan orang-orang Majusi. Makanya beliau ini, Salman itu ditugasin sama bapaknya itu untuk menjaga, untuk api yang disembah mereka itu, orang-orang Zoroaster itu, supaya tidak mati. Makanya salah satu yang menjadikan Salman ini nggak pernah keluar dari rumahnya itu adalah tugas dari bapaknya ini, dari ayahnya. Dia nggak pernah keluar, dia jarang interaksi sama orang lain, gitu. Tapi ini ada sisi positifnya, teman-teman. Sisi positif Salman itu jarang keluar dan kurang tahu tentang dunia luar, itu dia terhindar dari hal-hal yang buruk, dari hal-hal yang negatif. Ini yang membuat akhirnya fitrahnya atau kecenderungan terhadap kebaikan yang ada di dalam diri seseorang manusia. Kan manusia itu, setiap manusia itu dianugerahi yang namanya fitrah, kecenderungan terhadap kebaikan. Nah, kecenderungan terhadap kebaikan ini yang ada di dalam Salman ini muncul. Kenapa? Karena dia ini seringkali terhindar dari yang namanya keburukan, karena tugas dari ayahnya ini untuk menjaga api, itu yang membuat akhirnya dia itu jarang interaksi di luar dari lingkungan rumahnya, gitu. Nah, karena dia jarang interaksi dengan hal-hal yang buruk, hal-hal yang negatif, gitu kan. Itu yang membuat akhirnya fitrahnya itu muncul. Nah, sampailah satu waktu ketika ayahnya ini meminta anaknya ini untuk pergi ke kebun, gitu ya. Nah, dia pergi ke kebun. Nah, cuman ketika di perjalanan dia itu ngelewatin salah satu tempat ibadahnya orang-orang Nasrani. Nah, di situ ada suara-suara yang keluar dari tempat itu, dan dia nggak tahu ini apa nih, gitu kan. Nah, karena dia nggak pernah tahu tentang hal itu, umumnya manusia itu punya rasa penasaran, yang akhirnya ngebuat dia itu akhirnya masuk ke dalam
tempat ibadah itu, gitu ya, kita bisa sebutnya gereja mungkin ya, itu karena Nasrani, tapi bisa dibilang ajaran saat itu nggak sama kayak ajaran saat ini, gitu. Nah terus dia masuk ke dalam tempat ibadah itu, dia ngedengerin gimana prosesi ibadah yang ada di dalamnya, dia tertarik. Ini nggak seperti ajaran agama yang diajarin di keluarganya atau di agamanya sebagai seorang majusi atau Zoroaster, gitu. Dia sampai sore sampai lupa tugas dari ayahnya ini. Nah, udah selesai, dia ini nanya sama salah satu pemuka agama di Nasrani itu, ini agama ini asalnya dari mana? Dari Syam ternyata, atau bisa dikatakan Baitul Maqdis, tempat Nabi Isa pertama kali waktu itu diutus. Nah, dia akhirnya punya tekad untuk pergi ke sana, ke tempat asalnya, karena menurut dia, kalau misalnya agama ini yang menurut dia ini, dia tertarik sama agama ini dan dia melihat ada tanda-tanda kebenaran di dalam agama tersebut, nah maka tempat asalnya itu harusnya menjadi tempat pusat agama ini disebarkan, gitu. Jadi dia mau mencari kebenaran yang paling bisa dijustifikasi kebenarannya itu ya di situ berarti kan, di pusatnya. Nah akhirnya dia punya tekad untuk pergi ke Syam. Tapi waktu itu karena dia udah pulang kesorean, dia lupa sama tugas dari ayahnya, dia dihukum lah tuh, gitu. Dikerangkeng dia sama Al-Farisi sama ayahnya, gitu. Nah cuman waktu itu qadarullahnya ternyata Salman bisa bebas, bisa keluar dari kerangkeng yang di kurungan yang dilakukan sama ayahnya terhadap dirinya. Dia pergi sampai akhirnya dia membulatkan tekad untuk pergi ke Syam, gitu. Nah di Syam ini dia ketemu sama salah satu tokoh pemuka agama Nasrani juga yang ada di sana. Cuman memang orang pertama yang dia temuin di Syam ini kita bisa sebut pendeta lah, gitu, atau rabi, gitu. Tapi dari kalangan Nasrani, bukan dari kalangan Yahudi. Nah itu di sana ternyata rabi pertama yang dia temuin itu kurang baik, gitu. Nah sampailah ketika orang ini wafat, digantilah sama penerusnya, pendeta yang berikutnya. Ini ternyata punya kesalehan, gitu. Ada nilai-nilai kebaikan dibandingkan pendeta sebelumnya. Nah dari sinilah dia mulai banyak menggali tentang agama Nasrani. Nah cuman ternyata itu nggak lama, pendeta ini meninggal, gitu. Terus akhirnya sebelum meninggal dia diarahin ke salah satu tempat yang namanya itu Mausil. Nah akhirnya dia pergi ke sana, ketemu sama orang solih di sana, tinggal. Tapi lagi-lagi kayak tadi, gitu. Orangnya meninggal, disuruh pergi lagi ke sebuah kota namanya Amuriah. Nah di Amuriah ini orang bisa dikatakan orang terakhir yang dia ini udah orang soleh yang didatengin sama Salman ini. Dia udah gak kenal lagi orang soleh mana lagi yang bisa didatengin sama Salman, gitu ya. Dia udah nggak tahu lagi Salman harus pergi kemana. Tapi dia kasih pesan, masa-masa sekarang ini adalah masa-masa diutusnya Nabi terakhir, gitu. Jadi datanglah kamu ke salah satu tempat yang ciri-cirinya udah disebutin tuh, gitu. Walaupun nggak spesifik tempatnya di mana, nama tempatnya, tapi dikasih tahu ciri-cirinya. Salman tahu persis ciri-ciri Nabi yang gimana, ciri-ciri tempat yang nanti bakal diutus nabinya itu seperti apa, itu tahu persis dari orang terakhir, orang soleh terakhir yang dia temuin di Amuriah. Nah, dia punya pikiran bahwa ciri-ciri yang disebutkan ini adalah tanah Arab, gitu. Sampailah dia itu punya tekad yang besar buat ke tanah Arab. Nah, sebelum dia itu pergi tanah Arab, dia itu udah punya karena dia udah di Amuriah itu cukup lama, di situ dia punya hewan ternak, itu cukup banyak. Nah, ketika ada satu kabilah dari Arab itu datang ke tempat itu, ke Amuriah, di situ dia minta ikut buat dibawa ke sana. Tapi ternyata nasibnya itu nggak baik, gitu ya. Qadarullah dia itu jadi budak, itu malah dijual, terus dibeli sama orang Yahudi, gitu. Sempat tinggal di Wadiul Kubro selama beberapa lama jadi budak. Nah, ini orang Yahudi ini punya saudara orang Yahudi Bani Quraisyah di Madinah. Dibelilah, gitu kan, dibawa ke Madinah. Sampai di Madinah, disitulah pertemuan pertama kali ketika dia itu jadi budak di Madinah. Dia ketemu sama Rasulullah SAW ketika Rasulullah itu hijrah ke sana. Nah, waktu itu Rasulullah pas lagi ada pemakaman salah satu seorang Muslim, gitu. Terus Rasulullah itu habis itu duduk sama para sahabatnya. Di situ Salman datang, ini yang namanya Muhammad nih, yang katanya Nabi terakhir.
gitu. Dia datang ngucapin salam, habis itu dia ke sisi belakangnya Rasulullah, tapi agak sembunyi-sembunyi, tapi Rasulullah tahu maksudnya Salman itu ngapain gitu ya. Gitu. Dan terus di situ Rasulullah akan menyingkapkan bagian baju yang ada di punggungnya ini sampai kelihatan tanda kenabian yang di punggung. Karena salah satu tanda yang dikasih tahu sama orang solih terakhir yang ditemukan sama Salman itu adalah punggungnya ada tanda kenabian. Allah alam tandanya seperti apa. Yang jelas bisa dikasih tahu di punggungnya itu ada tanda kenabian. Ketika ngeliat, oh iya benar ada tanda kenabian, gitu. Akhirnya di situ Salman meluk Rasulullah, ucapin syahadat, ngikutin ajaran Rasulullah, dikasih tahu lah gimana perjalanan Salman dari pas pertama kali. Nah, kita bisa belajar teman-teman bahwa sebenarnya fitrah seseorang itu sebenarnya akan mengajak atau membawa orang tersebut itu pada kebaikan. Seharusnya seperti itu, membawa seseorang itu pada hidayah. Tapi kenapa ada orang-orang yang dia bukan berarti nggak punya fitrah ya, tapi kenapa dia kayaknya nggak, fitrahnya mungkin nggak aktif atau mungkin nggak kelihatan atau nggak berfungsi gitu. Kenapa bisa kayak begitu? Karena terlalu banyaknya keburukan atau kemudorotan yang terkumpul di dalam dirinya gitu. Nilai-nilai keburukan itu lebih dominan daripada nilai-nilai kebaikan. Nah, Salman itu dibesarkan nilai-nilai keburukan itu nggak lebih dominan daripada nilai-nilai kebaikan yang ada di agamanya gitu. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa nilai-nilai kebaikan inilah yang akan membawa seseorang itu pada jalan hidayah. Dari situ kita bisa lihat bahwa fitrah itu akan membawa seseorang itu pada kebenaran, gitu ya. Agama apapun dia, selama nilai-nilai kebaikan itu lebih dominan di dalam dirinya dan Allah berkenan dia itu untuk mendapatkan hidayah, maka dia itu nanti akan dengan sendirinya menemukan jalan kembali kepada kebenaran yang sesungguhnya. Gitu. Maka sebenarnya kalau kita nih, diri kita sendiri nih, misalnya, oh kok kenapa saya ini kayaknya untuk bisa menjalankan agama ini, walaupun kita udah di agama Islam ya, gitu, kayaknya susah banget gitu, berat banget gitu kan. Nah, berarti kita belum dapat hidayah seutuhnya gitu kan. Terus gimana caranya biar kita itu bisa dapat hidayah seutuhnya, sebagaimana Salman itu mendapatkan hidayah, sebagaimana Salman itu memperjuangkan dirinya itu untuk bisa bertemu kebenaran yang sesungguhnya gitu kan. Maka di diri kita itu kita harus upayakan supaya fitrah kita itu bisa aktif. Gimana caranya? Otomatis tadi itu ya, nilai-nilai kebaikan kita itu harus lebih dominan daripada nilai-nilai keburukan gitu. Jangan sampai kebalik teman-teman. Karena kalau nilai-nilai keburukan itu lebih dominan daripada nilai kebaikan, otomatis yang muncul itu adalah keburukan di dalam diri kita. Karena manusia itu kan, kalau di surat Asy-Syams itu disebutkan falahamaha fujuruha wa taqwaha. Kita itu diciptakan sama Allah itu punya kecenderungan terhadap keburukan, fujur ataupun ketakwaan gitu. Tapi ini lagi-lagi tergantung kita. Kalau kita lebih dominan dengan fujurnya gitu ya, maka fitrah kita itu akan tertutupi gitu. Tapi kalau kita itu lebih banyak dominan dengan nilai-nilai kebaikan gitu ya, fitrah kita ini akan aktif nanti teman-teman. Nah, nanti ini akan mengarahkan akal kita untuk menerka mana sih sebenarnya yang benar gitu. Juga untuk menuntun hati kita supaya kita tahu apa yang harus kita perbuat gitu. Kalau akal itu untuk menentukan mana sih yang benar gitu ya. Nah, kalau perasaan kita gitu, hati kita itu untuk mendorong kita untuk melakukan tindakan yang benar gitu. Nah, nantinya seseorang ini ketika dia itu mengikuti fitrah yang sudah aktif ini, dan disinilah dia akan menjadi seseorang yang dikaruniai sama Allah sebagai yang disebut itu sebagai hidayah gitu. Nah, ini pelajaran penting yang bisa kita ambil dari Salman Al-Farisi. Mudah-mudahan kita bisa ngambil nilai-nilai kebaikan yang dicontohkan sama beliau gitu ya, yang beliau itu tadinya nggak kenal tentang Islam, nggak kenal sama Nabi Muhammad SAW, sampai perjalanannya menemukan hidayah itu yang jadi sebuah pelajaran penting itu, bahwa hidayah itu harus dicari teman-teman. Nggak bisa kita diam-diam aja untuk mencari hidayah gitu. Kita nggak bisa cuma main game doang, rebahan gitu, tidur doang gitu, nggak bisa teman-teman. Kita harus banyak belajar, mencari, menggali berbagai macam ilmu sebagaimana Salman yang mencari tahu sebenarnya kebenaran itu adanya di mana sih gitu. Mencari tahu dari orang-orang soleh yang masih tersisa di muka bumi sebelum Rasulullah itu datang, sampailah Allah itu mempertemukan Salman itu kepada Rasulullah SAW. Allahu a'lam. Guys, 3-1. Utamakan dakwah, Allah.